Jadi, ceritanya ada cowok misterius yang satset nyusup ke fasilitas Hellgate. Dia ngelumpuhin penjaga, nyuri perangkat rahasia, terus kasih ke temannya yang udah nunggu naik motor. Ternyata, barang itu dikirim buat Derek Kohler, ex-agen CIA yang lagi ghosting dari radar dunia. Di sisi lain, agen CIA namanya Anna nyoba ngeping Derek buat ngasih warning. Tapi, nihil. Si Derek bener-bener nggak responsif. Terus kita kenalan sama Ben Logan, mantan agen CIA yang lagi healing jadi expat di Antwerpen. Dia pindah dari New York bareng anak remajanya, Amy, setelah istrinya meninggal. Ben kerja di Hellgate Group demi fresh start bareng Amy. Tapi jujur, hubungan mereka tuh awkward parah. Amy lagi di fase moody, sinis, dan keras kepala banget. Mereka sering debat soal hal-hal sepele kayak nilai sekolah. Suatu hari, Amy ngingetin Ben buat datang ke acara penghargaannya. Ben okein, tapi ya gitu, dia tetap kelihatan kikuk. Pas Ben balik ke kantor, dia nemu celah keamanan di sistem perusahaan yang belum dipatenkan. Dia lapor ke Derek, dan Derek bilang, "Oke, nanti gua urus. Lo kelarin laporannya malam ini." Karena keasikan kerja, Ben telat datang ke acara Amy. Pas di jalan pulang, mereka berantem lagi. Dan Ben ceroboh kasih Amy kue yang ada kacangnya. Padahal Amy alergi parah. Amy langsung dilarikan ke RS. Besoknya, pas Ben mau balik ke kantor buat ambil kerjaan, kantornya hilang. Ruangannya kosong melompong kayak nggak pernah ada orang di situ. Nomor telepon mati, data di HP-nya juga mendadak wiped out alias kehapus semua. Ben panik dan pergi ke kantor pusat Hellgate di Brussels. Tapi di sana, resepsionisnya bilang nama Derek Kohler nggak ada di database. Pihak Hellgate malah bilang Ben nggak pernah kerja di sana. Ben sadar dia lagi di gaslighting sama sistem. Identitasnya perlahan dihapus. Situasi makin chaos pas teman kantornya, Floyd, tiba-tiba nodongin pistol dan nyulik Ben sama Amy. Di dalam mobil, Ben nekat nabrakin mobilnya biar bisa kabur. Ben berantem brutal sama Floyd sampai Floyd lewat alias meninggal. Amy shock banget lihat bokapnya bisa seganas itu. Ben akhirnya jujur ke Amy. Dia itu bukan pegawai biasa, tapi ex-agen CIA. Semua akses hidupnya udah dihapus sama orang atas. Mereka berdua mulai investigation mode. Ben nemu fakta kalau teman-teman kantornya ternyata dibunuh dan dibuat seolah-olah kecelakaan. Amy makin mental breakdown karena ngerasa nggak kenal sama bokapnya sendiri yang jago banget bunuh orang. Terus muncul Anna, mantan bos Ben di CIA, yang ternyata lagi nyari Ben juga. Ternyata ada konspirasi gede soal pencurian dokumen rahasia CIA yang isinya bukti kejahatan grup Hellgate soal perdagangan senjata ilegal. Singkat cerita, Amy diculik lagi sama pembunuh bayaran. Ben pun full power buat nyelamatin anaknya. Dia ngerakit bom sendiri dan ngajak ketemuan James Hellgate III, si CEO jahat. Pas pertukaran, Ben berhasil selamatin Amy. Tapi James ngeremehin Ben. Pas James mau buka koper yang katanya isi dokumen rahasia, boom, kopernya meledak. James sama anak buahnya langsung game over. Amy udah di bandara mau balik ke New York sambil ngerasa galau. Tiba-tiba ada pengumuman manggil nama Marcus Wolf, nama samaran Ben. Amy nengok, dan ternyata Ben masih hidup. Mereka akhirnya reunion, dan film pun tamat dengan happy ending. Huak-huak, gila sih plot twist. Demikian rekap film kita tentang Erase The Expatriate 2012. Tunggu rekap film selanjutnya. Dan tulis komentar kamu jika kamu menyukai konten seperti ini. Berikan juga kritik dan saran untuk kemajuan dan perkembangan channel ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.